evaluasi pembelajaran itu kata kuncinya kalimat kuncinya dua. Yang pertama, proses membandingkan dan membuktikan tingkat pencapaian dengan tujuan kriteria yang telah ditentukan, yaitu tadi to prove, ya, untuk membuktikan ini sejauh ini sudah sampai mana. Ya, seperti kasir di Alfamart atau Indomaret dulu ya saya sebutkan itu, ya, kasir itu akan menghitung, membandingkan, ya, antara harga yang tertera dengan transaksi di situ, tujuannya apa, pembeliannya apa, gitu, terus ditentukan, dibuktikan, dan pembelajaran selesai. Itu ya. Nah, yang kedua, ada namanya to improve, usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback, ya, atau rekomendasi. Nah, yang penting di sini adalah komitmen bagi perbaikan pembelajaran. Jadi kalau evaluasi rohnya dua ini, membandingkan, membuktikan, dan kemudian memberikan komitmen untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kalau tidak ada komitmen untuk melanjutkan atau memperbaiki hal yang akan datang, evaluasi menjadi kurang bermakna, ya. Hanya baru satu tahap yang yang ditempuh, yaitu to prove saja, to improve-nya belum. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 2003, tentu evaluasi pembelajaran itu adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur, jenjang, dan jenis. Ya. Jalur itu formal, informal, non formal, jenjang itu SD, SMP, ya mulai dari PAUD, ya, PAUD, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis, ya, pendidikannya ada vokasi, akademisi, atau kedinasan, dan sebagainya. Sebagai apa? Bentuk pertanggungjawaban untuk pengendalian mutu. Oke. Nah, dalam evaluasi pembelajaran, kita kenal juga ada yang namanya hierarki. Hierarki itu suatu tumpukan, gitu ya. Kalau di sini saya gambarnya piramida, mulai dari yang tertinggi atau yang terendah, ya. Bisa diartikan yang paling sempit dulu itu namanya adalah pengukuran. Ya. Pengukuran itu dalam bahasa Inggris dinamakan measurement. Meningkat menjadi penilaian, dan meningkat lagi menjadi evaluasi. Nah, evaluasi, tadi saya sepintas saya baca chat dari teman-teman sekalian, ya, betul bahwa evaluasi itu terdiri dari pengukuran dan penilaian. Adapun sebuah program itu biasanya dari mulai input, proses, output, atau sampai ke kemudian outcome, yang kemudian siklusnya kembali lagi ke input dan seterusnya. Nah, program di sini tentu yang dimaksud adalah program pembelajaran, ya. Nah, tiga hal yang menjadi komponen penting juga dalam evaluasi, tentu mengapa kok evaluasi itu hadir, mengapa kemudian ada evaluasi, biasanya diawali dari adanya masalah dulu. Masalah itu apa sih? Masalah itu adalah ketidaksesuaian, ya, atau gap antara yang terjadi dengan yang seharusnya. Oh, ini seharusnya teman-teman tuh pada lulus, kok ini nggak lulus? Oh, teman-teman ini harusnya pagi ini pada bergabung di kelas evaluasi pembelajaran, mengapa tidak bergabung? Nah, ini kan masalah. Jadi sekali lagi masalah. Sebentar saya copkan dulu baterainya, ternyata mau habis. Ya, kembali ke masalah. Jadi tadi masalah itu adalah gap atau ketidaksesuaian antara yang terjadi dengan yang seharusnya. Kejadiannya ada yang belum dapat akun MS Team malah. Ya, nanti coba kita evaluasi, ya. Nah, ketika ada masalah seperti itu, tentu bagaimana pemecahannya? Sebelum menjawab masalah, tentu harus kita punya standarnya dulu, kan. Kita harus punya kriterianya dulu, harus ada ketentuannya. Ketentuan, oh ini dikatakan berhasil, ini dikatakan tidak berhasil, mengapa masalahnya, itu harus ada kriteria dalam evaluasi. Ini yang membedakan dengan penelitian, ya. Kalau penelitian, mungkin dia tidak ada kriteria, bisa jalan penelitian itu. Kekepuan kita
kepada orang lain tanpa ada kriteria mungkin bisa jalan. Tetapi kalau evaluasi harus ada kriteria. Kalau tidak ada agak sulit ya. Ada sih dari Michael Scriven mengatakan evaluasi itu goal free evaluation, artinya tidak harus ada kriteria. Tapi menurut saya agak sulit ya. Kan cenderung kalau kita menilai ya, kalau kita menilai misalnya si A itu cantik, berarti dalam persepsi kita udah ada ukuran kan bahwa udah ada kriteria cantik itu yang gimana, yang rambutnya keriting, kulitnya gelap, hidungnya tidak mancung-mancung amat gitu ya, giginya rapi, wangi dan sebagainya. Itu cantik versi siapa gitu kan, dikatakanlah versi Indonesia misalnya, atau menurut saya. Oh, orang lain mengatakan, oh enggak, cantik itu harus seperti misalnya siapa, artis yang lagi ngetren, siapa, Syahrini misalnya. Oh enggak, cantik itu harus seperti ibuku dan lain sebagainya. Oh enggak, cantik itu harus seperti diriku dan lain sebagainya. Nah, itu tentu ada kriterianya. Nanti ketika ada kriteria seperti itu, dan kriterianya tentu sudah disepakati, ya, ketentuannya sudah diberhasilan, baru kemudian bisa menjawabkan masalah, menjawab masalah ya. Tagline-nya Bu Tejo yang lagi viral kemarin itu kan, mbok yo sing solutif gitu kan. Nah, evaluasi mesti solutif. Kalau evaluasi tidak solutif, dia berarti baru membuktikan saja, ya, belum memberikan perbaikan, belum memberikan improve. Ya. Pembelajaran juga seperti itu. Ini kan kita mulai dari RPP ya, merencanakan pembelajaran, kemudian dilaksanakan pembelajarannya, kemudian hasil pembelajaran itu seperti apa, jadi evaluasi. Luasnya evaluasi itu di situ. Kita bisa mengevaluasi RPP-nya, bisa mengevaluasi proses pelaksanaannya, bisa mengevaluasi hasil. Bisa juga mengevaluasi kinerja-kinerja tahun sebelumnya. Bisa juga memprediksi ke yang akan datang. Misalnya saat pandemi sekarang ini kan kita yang paling bermasalah di evaluasi. Bagaimana kita mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal. Kita tahu sendiri banyak evaluasi online yang dilakukan oleh siswa itu tidak objektif ya. Banyak mungkin itu hasil kakaknya, hasil pekerjaan orang tuanya, hasil pekerjaan mungkin guru lesnya yang privat dan sebagainya, kemudian diakui bahwa itu hasil pekerjaan. Katanya Bapak aku jadi patung. Terus aku tetap diem. Iya. Pak, patung itu tetap diem. Iya. Tetap menempel. Oke, sebentar ya, Bapak masih mengajar dulu. Ya, mohon maaf ya, teman-teman sobat pembelajar. Ini karena memang kami hanya bertiga. Ini saya menjadi kepala rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga sekarang ini. Oke, jadi hierarki itu mulai dari measurement ya. Misalnya kalau dalam pengukuran bukan pembelajaran kan kita mengukur mungkin objeknya suatu benda. Tujuannya apa? Mengukur panjangnya ya, atau mengukur sudutnya misalnya ya. Benda di sini bisa meja misalnya atau kursi. Alat ukurnya di sini bisa penggaris, bisa rometer dan sebagainya ya. Kalau di sini tentu pakai busur misalnya ya. Satuannya di sini ada meter, ada mil, dan sebagainya, atau ada derajatnya. Dengan pengukuran seperti ini, insya Allah mendapatkan hasil yang valid dan reliable. Mengapa? Karena tujuannya memang mengukur panjang, alat ukurnya juga penggaris. Kalau di sini mengukur panjang, tapi alat ukurnya di sini misalnya tali rapia, misalnya, atau jengkal tangan kita, nah, ini kan tentu persatuannya menjadi masalah. Ini apa? Satunya 2 jengkal, 3 jengkal, nah, menjadi repot kan. Tetapi begitu objek goal alat ukur satuannya memang sudah sesuai standar, sesuai kriteria, insya Allah pengukuran itu akan menghasilkan data yang valid dan reliable. Begitu juga sudut, ya. Mengukur sudut tapi pakai penggaris ya, ini agak sulit juga. Dan sebagainya. Nah, sekarang kalau pembelajaran objeknya siswa, ya kan, peserta didik. Tujuannya apa? Mungkin mengukur prestasi, mengukur proses pembelajarannya, mengukur hasil pembelajarannya, mengukur motivasinya, mengukur kepercayaan dirinya, mengukur dan lain sebagainya. Nah, ini tentu harus disesuaikan alat ukurnya. Ya, alat ukur untuk mengukur 3 ini biasanya kita sebut nama instrumen, baik tes ataupun non-tes. Nah, ini instrumen ini haruslah sesuai dengan apa yang harus diukur, goalnya itu. Nah, satuannya biasanya dikenal dengan skala ya.
skala Likert, skala Thurston, skala itu untuk yang non tes, atau yang tes bisa skala 0 sampai 100, skala 0 sampai 10, skala 1 0 ya, lulus atau tidak lulus, skala dan lain sebagainya. Yang jelas di sini namanya satuannya adalah skala. Nah, pengukuran tes dan non tes, maka tadi betul ada yang sudah komentar juga, pengukuran atau measurement biasanya disebut dengan kuantifikasi. Ini nanti bahasannya bisa dibaca ya. Nah, setelah ini akan saya share PowerPoint-nya. Jadi biasanya adalah pengangkaan dan diupayakan sekecil mungkin errornya yang terjadi. Oke, maka naik ke atasnya. Di atasnya pengukuran ada namanya assessment. Assessment itu adalah bentuk dari kualifikasi, memberikan informasi dari angka-angka tadi. Jadi kalau pengukuran tadi lebih ke kuantifikasi ya, berupa angka-angka, statistik, matematika dan sebagainya. Sementara kalau assessment itu lebih kepada kualifikasi, yaitu memberikan makna dari angka-angka itu. Angka A itu apa sih? Angka B itu apa? B plus, B min, A min gitu ya. Atau unggul, sangat baik, baik. Nah, itu penilaian assessment. Ya. Nah, assessment kemudian dibagi menjadi 3, ada assessment of learning, ada assessment for learning, ada assessment as learning. Yang seringkali kita inginkan kan sebetulnya assessment of learning, ya. Jadi menilai proses maupun hasil dari pembelajaran itu. Tapi yang sering terjadi, seringkali assessment-nya adalah as learning ya. Terbukti apa? Terbukti ketika mau ada UN, mau ada ujian akhir kelas, atau mungkin terjadi juga pada diri Anda ya, mau UAS, itu baru belajar, baru kemudian latihan-latihan soal, buka-buka soal, itu namanya assessment as learning. Ya kan? Seperti di bimbel-bimbel itu kan yang dipelajari ada apa? Assessment as learning. Karena apa? Dia latihan-latihan soal terus, latihan soal. Soalnya dipelajari, dibahas, dikuliti ya, di satu persatu mengapa seperti ini. Nah, itu namanya assessment as learning. Kalau assessment of learning, ya seperti ujian yang kita hadapi itu. Nah, adapun assessment for learning, di dalam pembelajaran itu ada assessment-nya. Termasuk ini nanti di dalam pembelajaran ini saya sudah menyiapkan tugas, kuis, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya assessment for learning. Jadi assessment ada 3, assessment of learning, for learning, dan as learning. Nah, dari 2 itu kemudian tentu hierarki yang paling atas, yang paling luas, itu namanya evaluation tadi. Ya, evaluasi adalah sebagai kontrol dari suatu program pembelajaran. Kalau dalam ini konteksnya pembelajaran. Ya. Antara de facto dan de jure, antara yang terjadi dengan yang seharusnya bagaimana. Terus kemudian kita berikan komitmen ini untuk melanjutkan perbaikan. Jadi reminders-nya pertama, ya ini yang perlu dicatat. Silakan dicatat betul ya, diperhatikan betul. Evaluasi baik itu pengukuran yang baik menghasilkan data yang valid dan reliable. Saya ulang lagi, ingat the power of repeatedly. Pengukuran yang baik ya, akan menghasilkan data yang valid dan reliable. Naik ke atasnya, penilaian atau assessment yang baik menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya. Ya. Sama-sama valid itu juga akurat, reliable juga terpercaya. Ya. Maka evaluasi yang baik dihasilkan dari proses pengukuran dan penilaian yang baik. Ini reminders yang pertama, namanya evaluasi baik. Jadi pengukurannya baik, dapat valid dan reliable, penilaiannya baik, ya akurat terpercaya, evaluasinya akan baik dari pengukuran dan hasil penilaian yang baik. Sebaliknya, ini reminders yang kedua, kalau tadi evaluasi baik, ini sekarang namanya evaluasi bias. Ya. Evaluasi menjadi kehilangan rohnya, gitu, ketika satu alat ukurnya. Apa tadi alat ukur? Ada instrumennya. Instrumennya tidak baik. Ya.
Yang kedua, tinukur. Siapa tinukur? Ya, peserta didiknya, yang ditesnya, yang ikut yang ikut ujiannya. Yang ketiga, dari si pengukurnya. Siapa? Gurunya, dosennya. Ya. Kalau kesalahan terjadi dari alat ukur, dari instrumen, maka akibat yang ditimbulkan adalah error sistematis. Jadi kesalahannya terus ya, kesalahannya tersistematisasi. Ya. Misalnya sebuah instrumen, alat ukur, alat pembelajaran soal itu, kunci jawabannya keliru misalnya. Bahkan mungkin tidak ada jawabannya, misalnya ini pilihan ganda gitu ya. Nah, karena pilihan gandanya salah, kunci jawabannya salah, maka akan terus berimbas kepada muridnya juga salah. Nanti gurunya juga menilai salah dan sebagainya ya. Errornya sistematis. Atau misalnya alat ukurnya dicetak tetapi nggak jelas, misalnya terkabur, ya kan akan kemudian tersistematis juga akibat yang ditimbulkan. Atau alat ukurnya itu kemudian tidak bisa diakses, ya kalau misalnya online evaluation misalnya. Atau alat ukurnya itu ya bahasanya keliru, ya, atau secara konstruksi nggak bagus. Nah, itu akan menimbulkan errornya sistematis. Yang kedua, bisa juga evaluasi bias itu sebabnya berasal dari siswanya atau dari mahasiswanya, dari peserta didiknya. Apa saja, misalnya dia cemas. Ya. Wah, karena cemas, sebetulnya dia bisa secara kompetensi, tapi karena cemas, gugup, terus kemudian dia nggak lulus. Ya. Misalkan dalam praktek sebetulnya dia bisa masak, tapi karena yang jurinya Chef Juna gitu ya, dia ndredeg ini terus masukin garam malah gula gitu misalnya ya. Nah, dia kemudian nggak lulus misalnya seperti itu karena kecemasan ya. Atau ketidaksiapan, tesnya tiba-tiba, biasanya kan ada yang tes tiba-tiba seperti itu. Nah, karena tidak siap tadi, sehingga mahasiswa juga nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, karena tidak siap. Bisa juga karena faktor lelah ya. Waduh, ujian mengapa ngantuk? Ya karena tadi malam dia begadang belajar membaca buku 1-4 halaman 3 jilid misalnya gitu. Ya, atau mungkin wah saking pusingnya bukunya dibakar, masukin kopi, kopinya diminum. Harapannya isi bukunya masuk ke dalam tubuhnya. Yang terjadi ya itu justru malah kelelahan dan keracunan mungkin ya. Nah, ini yang paling menjadi masalah juga adalah ketidakjujuran ya. Seperti saat ini ya, ketidakjujuran seringkali terjadi, evaluasinya tidak berarti. Mengapa? Karena nilainya bagus semua. Ya, seorang guru SD curhat pada saya, Pak Farid, ini gimana? Selama pandemi ini nilai anak-anak saya dari 30 siswa 100 semua. bisa dibayangkan kan ini apa yang terjadi, ini 100 semua. Karena nggak mungkin lah, kecil kemungkinan kalau kemudian itu terjadi jujur, mungkin tidak akan 100 semua. Karena kita percaya bahwa kemampuan peserta didik itu variatif. Tapi bisa jadi kalau memang itu jujur, bagus. Yo. Siswanya semua 100. Makanya mahasiswa saya juga ini kalau jujur semua, nilainya A semua, bagus. Berarti pembelajarannya bagus. Tapi yang kalau disayangkan, evaluasinya akan bias menjadi kalau dia tidak jujur. Nah, evaluasi juga bisa bias justru berasal dari pengukurnya, dari dosennya, dari gurunya. Mengapa? Karena cara mengukurnya tidak benar. Ya, ada subjektivitas, terjadi over atau underestimate. Kalau over itu apa? Over namanya berlebih ya. Artinya gampang memberi nilai. Ya wis, kabeh tak kei A, kabeh tak kei 100. Pusing aku. Ben ora ono sing protes, ben seneng kabeh siswa kita semua tak kasih 100. Itu namanya overestimate ya. Atau sebaliknya, pelit nilainya, under. Wah, ini kasih C, ini 75 aja, ini 60 aja. Atau begitu ngoreksi lembar jawaban mahasiswa, langsung kebayang mahasiswa di situ. Wah, ini nih bocah ini nakal lagi. Atau wah, ini keponakanku ini. Oh, ini dia baik, manis, cantik, kasih nilai bagus. Nah, itu kan bisa terjadi seperti itu. Ya, maka
salah satu solusi dari biar tidak over atau underestimate biasanya berbantuan komputer kan. Kalau komputer kan dia di situ ya, menghilangkan kemanusiaan kita ya. Misalnya, oh tugas ditentukan deadline-nya hari Rabu jam 12 malam. Sudah lewat dari jam itu, mau alasannya mati lampu, mau alasannya habisan pulsa, udah komputer akan mengkat, udah di situ. Ya. Nah, itulah istilahnya evaluasi bias juga bisa berasal dari pengukur. Nah, ini siklus dari evaluasi pembelajarannya, mulai dari tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, kemudian ada proses pembelajaran, ya, untuk meraih tujuan, ya. Kemudian pencapaian pembelajarannya seperti apa. Ini kalau dalam undang-undangan disebut standar kompetensi lulusan atau SKL, ini juga disebut namanya standar proses, ini juga disebut standar penilaian. Nah, menjadi satu di dalam namanya evaluasi. Evaluasi ingat memberikan feedback berhasil atau gagal, sesuai atau tidak sesuai, bermutu atau kurang bermutu, mengapa dan bagaimana. Ya, kemudian dia akan memberikan feedback kembali lagi ke SKL seperti itu. Ini tugasnya saya lupa belum diganti. Ini tugasnya kalau pembelajaran tatap muka offline ya. Tapi kalau pembelajaran di online ini bukan tugas ini yang saya akan berikan. Ini sebagai suplemen saja, anjuran saja. Silakan teman-teman bisa membaca buku tentang evaluasi pembelajaran ya, cari bab dan ruang lingkupnya. Tapi ini sekali lagi bukan tugas yang sekarang. Ini tugas kalau tatap muka biasanya. Ini juga contoh-contoh buku evaluasi tentang pembelajaran yang berbahasa Indonesia ya. Nanti kalau yang berbahasa Inggrisnya silakan Anda download atau baca modulnya ya. Itu di situ sudah saya siapkan modul 1 pengantar evaluasi. Nah, ini juga bisa untuk refreshing sambil layeh-layeh gitu ya di rumah karena pandemi ini. Bisa juga Anda tonton film nama judulnya The School of Rock. Nah, ini juga mungkin akan memperkaya kita tentang sekolah, tentang pembelajaran, tentang evaluasi juga ya. Oke, semangat. Pedang di tangan kanan, keris di tangan kiri. Berselempang semangat yang tak pernah mati. Ini puisi terkenal dari Hairil Anwar, namanya judulnya Diponegoro. Itu kawan-kawan sekalian presentasi pagi hari ini. Oke. Sekarang saya rasa cukup untuk presentasinya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau kemudian menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan atau ada yang tidak dimengerti boleh bertanya. Silakan mode kuning, mode merah atau mode hijau. Halo Pak, saya mau bertanya. Pak, siapa nih, Rina ya? Ya, nama saya Rina Risnawati. Tadi saya kurang paham Pak, maksudnya tadi ketinggalan mungkin. Tadi kan ada hierarki pengukuran ya Pak ya, assessment maaf penilaian gitu. Ada learning of ada assessment of learning, ada assessment for learning, sama assessment as learning ya. Nah kalau assessment of learning itu kayak misalnya penilaian akhir pembelajaran mungkin ya Pak ya, kayak ujian gitu. Ya, betul tidak? Justru ya, ujian di akhir pembelajaran itu adalah assessment of learning. Iya, of learning. Oke. Jadi kalau ujian-ujian itu yang selama ini kita kenal itu adalah assessment of learning. Harapannya of learning, tetapi kebanyakan fakta yang di lapangan seringkali untuk menghadapi assessment of learning itu digunakan assessment as learning. Ya kan? Itu yang menjadikan evaluasi pembelajaran atau pembelajaran kita itu kurang baik sebetulnya. Karena apa? Kalau kita menyadari bahwa evaluasi dan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan, ya, a part of learning. Kalau masih ingat minggu lalu, ya, evaluation is a part, bukan a part. Maka kita belajar itu kalau ada ujian atau tidak santai-santai saja.
Mengapa? Ya karena kita sudah belajar, itu keniscayaan kok. Kita belajar sesuatu kan pengen bisa sesuatu. Nah, ketika kita pengen bisa sesuatu, hendaknya dalam diri kita yang mengatakan, ya aku memang pengen bisa itu. Ketika aku pengen bisa itu, ya harus siap dengan kebisaan itu. Maka assessment itu dalam rangka mengukur kebisaan kita itu. Seharusnya kan seperti itu. Jadi ada ujian atau ada evaluasi akhir, itu santai saja. Itu yang sudah benar. Tapi kan di kita faktanya banyak yang as learning gitu kan, Mbak Rina ya. Iya. Iya, Pak. Evaluasinya kebanyakan yang kita lakukan adalah as learning, SKS, sistem kebut semalam. Ya. Mengapa? Karena kita belajar selama ini 1 semester itu kita belajarnya hanya nyimak atau hanya ya pura-pura belajar, hanya kemudian menggugurkan kewajiban dan sebagainya, tidak ada giroh yang atau semangat yang oh iya memang saya pengen bisa itu gitu. Nah, itu yang jarang muncul di saya lihat di siswa kita ya, termasuk mahasiswa itu juga seringkali ya kuliahnya hanya malah jadi kebalikannya, kuliahnya jadi sambilannya ya. Kerja utamanya apa? Main, cari duit gitu kan misalnya, pacaran. Nah, mohon maaf. Ini fakta-fakta di lapangan ada yang seperti itu gitu. Belajar online pun begitu kan. Belajar online-nya mungkin setengah jam, 1 jam gitu, sisanya chatting-an, nonton drakor atau apa. Iya, Ya, Pak. tidak ada kemudian dalam dirinya semangat kemandirian tadi, semangat pengen bisa tadi. Oh, saya ngambil mata kuliah ini saya pengen bisa itu gitu. Oh, saya memang pengen belajar tentang itu gitu. Mestinya semua dalam pembelajaran kita itu niatkan seperti itu ya. Lebih jauh ya kalau bicara tentang keagama, belajar ibadah dan sebagainya. Tapi yang lebih utama dalam kacamata pembelajaran ketika kita belajar sesuatu ya hendaknya disemangati. Ya, memang saya mau persis Anda Mbak Rina mau ke Alfamart mau beli roti ya karena memang pengen beli roti kan. Begitu sampai Alfamart ya beli roti kan. Gitu. Dari roti itu kemudian kita beli dengan mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Mirip seperti itulah gampangannya. Mungkin ada lagi feedback dari Mbak Rina? Nah, Iya, Pak. Kalau for learning itu kan berarti tugas ya, Pak. Nah, ya, kalau misalkan contoh dari S-learning itu sendiri, Pak, boleh dijelasin lagi, Pak? S-learning itu singkat kata latihan soal. Jadi belajarnya itu latihan-latihan soal, latihan-latihan evaluasi, latihan-latihan assessment gitu ya. Makanya kenapa saya bilang tadi assessment learning itu seringkali terjadi di nggak usah nyebut merek ya, apa namanya bimbingan belajar itu loh, di bimbel itu. Di bimbel itu seringkali kan belajarnya itu dihadirkan soal tahun kemarin misalnya, soal UN tahun kemarin. Nah, kemudian dibedah kan soal UN itu dari nomor 1 sampai nomor 40 itu dibedah satu kenapa ini terus dikasih tahu besok tuh yang sering kali muncul itu ini. Nah, itu kemudian kita belajar kan? Kita belajar tentang soal-soal itu. Kemudian kita juga oh iya, menjadi tahu itu. Tapi itu namanya assessment-nya as learning, bukan off learning. Padahal kan tadi ya di awal keinginannya sebetulnya dari assessment itu ya off learning gitu. Karena memang untuk mengukur kompetensi. Walaupun itu assessment as learning juga ya bisa dikatakan bagus juga, tapi dalam hal karena daripada tidak off learning ya nggak apa-apa as learning kan gitu. Apalagi tidak ada sama sekali, semuanya tidak ada, off learning nggak ada, off for learning nggak ada, as learning nggak ada, ya udah persis Alfamart tidak ada kasir gitu. Jadinya ya belajar ya semaunya, ya belajar ya terserah gua. Ya nggak ada kasir kok. Mau jadi beli atau enggak, mau ambil sebanyak mungkin atau enggak sebanyak. Jadi tidak terkontrol. Kalau for learning, pembelajaran dan assessment-nya digabungkan tadi ya for learning. Jadi memang mengapa ada tesnya karena memang untuk pembelajaran itu for learning. Mungkin bisa dipahami? Sudah jelas, Pak. Iya, Pak. Oke. Terima kasih.
teman yang lain mungkin ini ternyata saya kira tadi sudah 1 jam, ternyata baru 47 menit ya. Tetap beda ya, belajar tatap muka langsung dengan belajar seperti ini. Saya terus terang saya pribadi itu kurang nyaman gitu. Nggak tahu teman-teman sekalian yang lain, sobat pembelajar mengalami hal yang sama nggak? Saya tetap masih belum move on ya antara tatap muka langsung dengan online seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini adalah kemajuan zaman. Nanti ke depan itu pasti akan seperti ini. Kita kenal ada namanya sekarang MOOC atau MOOC ya, Massive Open Online Course. Itu ya semua online semua. Yang paling jelas di mata kita di Indonesia, kita kenal ada namanya Ruang Guru. Nah, Ruang Guru itu kan semua pembelajaran basisnya online semua. Harapannya sih, saya juga kalau kuliah mungkin pengennya seperti yang di Ruang Guru itu ya, tapi perlu penyesuaian dan adaptif terhadap teknologi juga. Oke, yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Ini terus terang uji coba juga ini MS Team edisi pertama ini ya. Karena sebelum-sebelumnya biasanya pakai Zoom atau Google Meet ya. Ini juga nampaknya belum hadir semua ya dalam satu kelas kita ini. Iya, Pak. Nanti setelah ini modulnya akan saya share juga di grup WA dan PowerPoint-nya juga akan saya share di grup WA ini yang pertemuan pertama ini. Ya. Kalau di MS Team-nya silakan Anda langsung saja di situ untuk mengerjakan tugas ya, tugasnya 1 minggu tadi. Karena ini komputer yang menilai, saya buat deadline-nya itu Rabu jam 12 malam minggu depan, ya tanggal 14 Oktober. Sehingga monggo sebelum itu teman-teman mengerjakan tugasnya. Tugasnya simpel saja, memberikan ilustrasi akan urgensinya evaluasi pembelajaran. Ya. Kalau saya tadi contohnya ilustrasi kita mau belanja ke Junimart atau ke Betamart gitu, terus kasirnya nggak ada, CCTV-nya rusak. Nah, itu berarti sangat penting evaluasi. Nah, teman-teman bisa membuat ilustrasi itu ya. Boleh catatan gitu berbentuk paragraf, cukup 2 paragraf saya kira, 1 halaman juga cukup. Atau bisa bentuk gambar, mungkin Anda punya gambar atau Anda punya bakat menggambar komik ya, pakai komik boleh. Kalau mau tadi di MS Team-nya belum saya cantumkan, mau pakai video rekaman sekarang sistemnya yang viralnya tuh vlog, boleh juga. Silakan ngevlog. Anda membuat ilustrasi apa yang saya sampaikan di Alfamart atau Betamart, ceritanya Anda mau ke itu terus begitu ting nggak ada kasirnya, nah, itu juga boleh. Ya bentuk video juga silakan ya. Karena ini MS Team itu ini Mbak Rina dan kawan-kawan, MS Team kita ini oleh Microsoft kita diberikan memori sampai 1 tera. Ya, jadi mau ngupload tugas, mau unduh materi sebanyak apa, insya Allah 1 tera itu kan besar sekali. Ya. Jadi mau nyimpan video apa itu nggak masalah. Siapa lagi? Ini Mbak, sudah. saya Umi. Oke, Mbak Umi, monggo. Mau tanya tentang tugasnya itu, Pak. Hmm. Itu saya belum paham ya bikin tugasnya. Ditulis atau digimanakan Pak itu, Pak? Kalau Mbak Umi kan ini sudah berhasil gabung di MS Team. Nah, Ya. nanti Mbak Umi tinggal klik MS Team-nya, nanti cari assignment atau tugas. Dalam tampilan MS Team Mbak Umi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia. Nah, kalau udah bahasa Indonesia, cari aja fitur tugas di kelas evaluasi pembelajaran ini. Nah, nanti di fitur tugas evaluasi pembelajaran itu tinggal diklik saja di situ, tugasnya apa, dibaca, terus nanti ngetik di situ aja, di tugas tersebut, di di fitur tugas itu. Langsung ya, Pak? Langsung di situ. Kalau mau upload file ya di situ juga. Kalau mau ngerjakan ngetiknya di situ juga bisa. Atau sebentar saya share